Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dina, NIM D011 8018 kelas sipil B. Jurnal pertama, analisa kuat dukung pondasi boret PIL berdasarkan data pengujian lapangan. Bagian A, pendahuluan. Tujuan dari studi ini adalah: pertama, menghitung kuat dukung pondasi boret PIL tunggal dari A. Data hasil sondir penetration test, B. Data hasil standar penetration test. 2. Membandingkan hasil kuat dukung boret PIL tunggal dengan metode penyelidikan dari data sondir dan standar penetration test. Bagian B, tinjauan pustaka. Pertama, umum. Pondasi dalam pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan. Bagian 2, kapasitas kuat dukung boret PIL dari hasil sondir, metode Auki dan di Elenkar. Kuat dukung ultimate pondasi boret PIL dinyatakan dengan rumus Q sama dengan dalam kurung QB kali AB. Auki dan Elenkar mengusulkan untuk memperkirakan kapasitas dukung ultimate dari data sondir. Kapasitas dukung ujung persatuan luas QB diperoleh sebagai berikut, seperti dilihat di bawah gambar ini. Untuk dasar tiang yang dibesarkan dengan D lebih kecil dari 2M, QA sama dengan QU per 2,5. Untuk dasar tiang tanpa pembesaran di bagian bawah, QA sama dengan QU per 2. B. Metode Schmertan dan Nottingham. Kuat dukung ultimate neto Q dihitung dengan persamaan Q sama dengan ABVB tambah ASFS atau Q sama dengan AB QCA tambah ASKF QV. 1. Tahanan ujung satuan. Dalam metode Schmertan dan Nottingham 1975, tahanan ujung tiang persatuan luas diperoleh dari nilai rata-rata kisi sepanjang 8D di atas dasar tiang sampai 0,7D atau 4D di bawah tiang. Langkah-langkah penentuan QCA adalah sebagai berikut: menghitung QCA sama dengan 1/2 QCA tambah QC2, hitung tahanan ujung satuan dengan persamaan seperti rumus di bawah berikut dengan tabel 2 faktor De Ruyter dan Bragin 1979. Tahanan gesek satuan. Tahanan gesek satuan Fs sama dengan Kf kise kilogram per sentimeter pangkat 2. Metode yang lain untuk tiang dalam tanah pasir tidak berlaku untuk lempen. Gesek satuan dapat ditentukan dari tahanan konus kisi. Tiang baju ujung bawah terbuka kisi sama dengan 0,8 persen. Tiap pipa ujung bawah tertutup kisi
sama dengan 1,8%, tiang beton tersebut 1,2%. Metode Meyerhof, tahanan ujung dalam kurun D tambah 0,5 per 2D pangkat N, koefisien modifikasi pengaruh skala jika D lebih besar 0,m dengan 1. FB sama dengan L per 10D, koefisien modifikasi untuk penetrasi tiang dan lapisan. Tahanan gesek satuan untuk tiang panjang. Tahanan gesek satuan diambil salah satu dari FE sama dengan KFK, KV dengan KV sama dengan 1, atau bila tidak dilakukan pengukuran tahanan gesek sisokonus, FE sama dengan KC dengan KC 0,005. Kapasitas kuat dukun boret pil dari hasil standar penetration test metode O'Neill dan Risi 1989, tahanan ujung ultimate. O'Neill dan Risi 1989 dari merekomendasikan tahanan ujung tiang bor pada penurunan 5% dari diameter dasar tiang pada pasir FB. Jika tiang bor dasarnya berdiameter lebih dari 120 cm, maka besarnya FB dapat mengakibatkan penurunan lebih besar dari 25 mm dalam turun 1 inci. Untuk memenuhi syarat penurunan, izin O'Neill dan Rese 1989 menyerahkan FB direduksi menjadi FBR dengan FBR 4,17 dalam kulu DR per 2B FB bila DB kurang lebih besar dari 1200 mm. Tahanan geser ultimate FE sama dengan BQE. Koefisien B juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan disarankan oleh O'Neill dan Reis seperti di bawah berikut. Metode Meyerhof 1976. 1. Kuat dukun ujung QB sama dengan AB QB. Tahanan ujung QB kuat dukun selimut. Metode Cole dan Castello. 1. Kuat dukun ujung, kuat dukun selimut. C. Data dan analisis data. Data perencanaan teknis bor pile. 1. Panjang bor pile 20 mili, diameter bor pile 40,60 dan 80 cm. Jumlah titik sondir S3, mutu beton K sampai 350. Metode pengumpulan data, cara analisis lokasi titik sondir. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan perencanaan pondasi boret pile pada proyek pembangunan gedung dan perbengkelan 7 lantai di Jalan Arangka, Pekanbaru, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. 1. Dengan data sondir dan ukuran diameter tiang bor pile yang berbeda dengan memakai dua metode perhitungan Smermal dan Notikman dan Meyerhof, dapat dilihat perbandingan kuat dukun ultimate pondasi tiang bor pile persentase perhitungan dengan metode Skarman dan Notikman lebih optimis, kurang lebih 6,24% dibanding dengan memakai metode Meyerhof yang bersifat konservatif. 2. Begitu pula dengan hasil perbandingan perhitungan kapasitas kuat dukun tiang bor pile
dari data NSPT dengan memakai metode O'Neill dan Rees, metode Meyerhoff, dan metode Coyle dan Castello. Metode O'Neill dan Rees lebih optimis dengan safety faktor yang relatif lebih kecil. 3. Perhitungan kapasitas kuat dukung tiang borel yang lebih optimal dengan safety faktor kecil akan berdampak pada efisiensi penggunaan material dan penghematan biaya konstruksi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.